Mulai hari ini, grup Liu akan masuk ke industri pengiriman makanan. Meskipun Pak Liu menempati posisi pertama dalam daftar orang kaya di negara ini, dengan kekayaan lebih dari 10 triliun, namun jika berhasil merebut pangsa pasar industri pengiriman makanan ini, Pak Liu akan dinilai sebagai pengusaha top nasional, sungguh berkah bagi negara dan nama yang dikenang selamanya. Pak Liu di usia muda sudah memimpin grup Liu, mencapai berbagai kesuksesan. Qu'est-ce kali ini? Saya setuju. Saya juga setuju. Terima kasih atas dukungan para direktur. Menunjukkan perusahaan kali ini, untuk serius memasuki industri pengantaran makanan, saya putuskan. Turun langsung ke lapangan mengantar makanan. Memberi contoh. Sebagai teladan. Pekerjaan kurir makanan berat, asma Anda. Ini sudah diputuskan. Rapat selesai. Pak Liu. Zi, kau juga setuju dengan keputusan saya ini, bukan? Pak Liu sudah mendaftarkan akun pengendara untuk Anda. Ayah. Menyembunyikan identitas sebagai putri terkaya dan berkencan dengan Qi Zheng. Qi Zheng tidak membenci, tapi semakin sayang dan berhasil melewati ujian. Malam ini, apakah ada waktu untuk makan malam bersamanya? Saya ingin membicarakan pernikahan kami. Ini adalah hadiah yang dia persiapkan sendiri untuk Anda. Dia benar-benar perhatian, ya. Bagaimana? Kamu sejak kecil sudah punya pendirian dan cerdas. Aku percaya pandanganmu. Oh iya, tunda semua rapat malam ini. Aku akan bertemu calon menantuku. Ayah setuju. Bagus, aku akan telepon Zhen dan beritahu kabar baik ini. Ini. Anak ini. Zhen. Jijik lihat kamu cium aku. Kenapa? Tidak suka ya, jijik. Jangan bicara. Halo sayang. Halo Zheng. Ayah setuju bertemu malam ini. Apa? Ayahmu setuju bertemu denganku. Baik-baik, malam ini aku pasti akan bersiap-siap. Berusaha secepatnya. Lulus ujian dari calon mertua. Menikahimu dan membawamu pulang. Oke, sampai jumpa malam nanti. Menikahimu dan membawamu pulang. Liu Kei, wanita bodoh ini, menyembunyikan identitasnya bersamaku. Tidak tahu, sudah menyelidiki identitasnya. Dia adalah satu-satunya pewaris orang terkaya. Putri golongan atas keluarga Liu. Menikahinya. Bisa mewarisi semua harta orang terkaya. Aku akan segera sukses besar. Langsung naik kelas. Jadi, Zheng, setelah sukses, jangan lupakan aku ya. Akan lupain kamu nggak? Lihat dari sikapmu. Wanita itu suka boros. Mau mesenin makanannya? Diskon besar sekali, 10.000 dapat malatang. Cukup untuk kamu makan. SCP. Oke sayang. Kita lanjut ya. Pak Liu sudah terima pesanan pertama Anda. Kompleks perumahan Tianshan. Saya ada rumah di sana. Jalan ini saya hafal sekali. Aduh, saya mau siap-siap dulu. Siap. Kirim makanan. Pak Liu sudah menyiapkan sebuah properti bernilai jutaan dan mobil sports edisi terbatas, sesuai dengan perintah Anda sebagai hadiah pertemuan malam ini dengan calon menantu. Ada Perintala? Yi adalah putri tercintaku. Kalau dia sudah memilih pria itu. Begitu. Tambahkan lagi amplop merah senilai 1 juta.
Baiklah sayang. Lanjutkan. Bukan yang bilang, kenapa? Kakak Seng. Aku benar-benar lapar sekarang. Gimana bisa main sama kamu dengan perut kosong? Kenapa pengiriman makanan belum datang? Mengganggu rencana bagusku. Pesanan. Halo. Bukan aku, Di mana pesananku? pengantaran makanan. Saya di depan gerbang kompleks. Tunggu sebentar. Dengar pesananku. Dalam 3 menit, jika tunggu saja kena komplain buruk. Pesanan ini. Pesanan. Mau ngapain? Untung pesanannya nggak kenapa-kenapa. Halo. Saya mau antar pesanan ke pemilik kompleks ini, tolong izinkan lewat. Saya akan segera keluar. Ayo, pergi. Kamu mau ngapain? Lihat itu. Orang tak berkepentingan dilarang masuk. Dia anjing, manusia. Kenapa kurir dilarang masuk kompleks? Kenapa? Karena ini kompleks mewah, pemiliknya semua kaya. Siapa tahu kalian kurir bisa dipercaya atau tidak. Kalau ada barang pemilik yang hilang gimana? Ya, sudah. Sebentar lagi sampai, ya. Jangan marah. Cium sini, ayo. Bukan aku yang bilang. Gimana ceritanya? Teman, keamanan komplekmu tidak membiarkanku masuk. Pesananmu. Keamanan tidak izinkanmu masuk, bukan urusanku. Tinggal semenit lagi, kalau pesanannya belum dicek, bersiaplah dapat ulasan buruk dan dipotong uang. Kamu. Pesanan pertamaku, penting untuk ekspansi perusahaan ke layanan pengiriman makanan. Tidak boleh dapat ulasan buruk. Bro, kerja di pengiriman tidak mudah. Setelah ini Saya antar makanan, segera keluar. Saya tidak akan mencuri apa-apa. Izinkan saya masuk. Kamu mau masuk ya? Baiklah. Benarkah? Berlutut mohon padaku, lalu beri aku 3 kali sujud. Aku akan biarkan kamu masuk. Kamu sudah keterlaluan. Tidak mau, pergi saja. Tukang antar makanan jelek, berani-beraninya melawan saya. Kamu. Tidak izinkan kurir masuk ya? Hai, berhenti. Mau ngapain? Saya pemilik apartemen yang disebut mulia, mau pulang. Kamu masih halangi saya? Buka mata, lihat baik-baik. Selamat datang kembali Villa Tianshan Yunding Yang Mulia. Opa. Villa di puncak Tianshan nilainya miliaran. Apakah dia itu yang terkenal? Pengusaha kaya yang jadi kurir untuk pengalaman hidup. Kurir. 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 Ayah, sebelumnya Kizheng dengar hidupku susah tak pernah foto model. Dia sengaja menghabiskan gaji sebulan memotret. Ayah, Kizheng sangat baik padaku. kenapa baru datang? Makanan antar. Ayo sayang, makanlah. Zeng. Kak Kizeng. Aku sudah menemanimu sepanjang pagi, masa aku makan ini? Sudah. Ada yang bisa dimakan sudah bagus. Begini, kamu terlambat 49. Pergi beliin aku 2 kotak kondom. Aku lapang dada, nggak kasih review buruk. Pesan Pesan antar. ngapain sih? Siapa dia? Maksudku siapa kamu, urusan apa sama kamu? Kamu selingkuh di belakang Yi. Yi sangat percaya padamu.
Kamu ternyata selingkuh di belakang Yi. Bagaimana kamu kenal Liu Kei? Kamu pengantar makanan. Ngurusin banyak hal buat apa? Tapi, pengantar makanan mengenal Liu Kei. Jangan biarkan dia merusak rencana saya. Saya punya banyak cara untuk membuatmu menderita, jadi lebih baik tutup mulutmu rapat-rapat. Jam tangan ini. Halo Nona Liu, ruang VIP terbaik di kota, digunakan untuk tamu kehormatan luar negeri. Bagus, saya pilih yang ini. Makan malam ini penting bagi saya, hidangan harus berstandar tinggi, uang bukan masalah. Baik, Nona Liu, silakan tunggu sebentar, saya akan segera menyiapkan. Lewat malam ini, ayah setuju pernikahan dengan Zhengge. Saya akan memberitahu Zhengge status putri orang terkaya. Beri dia kejutan besar. Dari mana jam tangan ini? Sayang, ini adalah jam yang saya buat sendiri semasa jadi magang di toko jam. Meski tidak mahal. Ini tulus, berikan ke paman. Bilang kalau saya malam ini ingin undang dia makan malam, bicara tentang rencana pernikahan kita, boleh kan? Jam tangan saya berikan pada ayah Liu Kei. Kenapa ada di tanganmu? Ini dia yang kasih ke saya. Tidak mungkin. Kamu ayah Liu Kei. Kaya nomor 1 Liu. Bajingan ini. Ternyata sudah tahu latar belakang Yi. Bukannya cuma barang palsu? Di jalanan banyak sekali dan... Kak Kizeng. Bukannya kamu bilang padaku bahwa ayah Liu Kei adalah orang terkaya? Mana mungkin orang terkaya jadi kurir makanan? Benar. Mana mungkin orang terkaya jadi kurir makanan? Berani sekali kamu membohongiku. Aku lihat kamu sepertinya sudah bosan hidup. Kenapa? Baru tadi kamu bilang diri kamu orang terkaya. Sekarang pura-pura sakit mau minta uang. Memang kalian kurir makanan multitalenta ya? Jangan-jangan. Kamu kurir makanan yang lulus dari sekolah drama ya? Oh, tidak heran keluar jadi kurir. Kemampuan aktingmu kalah dari aku juga. Nona Liu, makanan Anda sudah siap. Halo Broye. Ayahku sibuk kapan hari ini? Saya pilih restoran untuk makan malam. Suruh dia cepat datang. Pak Liu seharusnya sudah menyelesaikan pesanan dan dalam perjalanan ke restoran. Hambai. Silakan dinikmati, Nona Liu. Bagus sekali. Aku harus segera telepon Zheng dan suruh dia cepat datang. Pak Liu. Hadiah pertemuan sudah diatur dan dikirim ke kamar hotel. Nona sudah menunggu Anda. Benar-benar kambuh. Beri aku obatnya. Mau ini? Bisa kok, ayo minta tolong dong. Aku akan kasih kamu. Bermimpi saja. Kizeng, mungkin tidak apa-apa, berikan saja obatnya padanya. Kelihatannya dia tidak berpura-pura. Kamu kan calon orang terkaya, jangan rusak masa depanmu hanya karena satu nyawa ini. Banyak yang menunggu kamu untuk menikmati hidup. Orang tua. Mau minum obat, ya? NIH. Aku kan akan menjadi menantu terkaya masa depan, akan menjadi pewaris semua kekayaan. Hanya seorang pengantar makanan ini. Tidak perlu terlalu dipikirkan. Aku tidak boleh menyerah. Aku tidak bisa membiarkan Yi jatuh ke dalam perangkap si bajingan ini. Hei, Sudah bangun. Makanan, menantu orang terkaya. kamu bermimpi. Sampah sosial seperti kamu. Aku tidak akan pernah membiarkan Yi menikahimu.
Apa kau tak tahu malu? Masih berpura-pura jadi orang terkaya? Kalau aku tidak memberimu pelajaran hari ini, kau benar-benar tidak tahu tempatmu. Bawa pulang. Photo Liu Kui. Bagaimana berfoto dengan Liu Kei? Siapa kamu? Aku bilang aku ayah Liu Kei. Orang terkaya Liu Xing. Aku bilang aku adalah ayah Liu Kei. Kaya Liu Xing. Kamu Liu Xing yang kaya. Gimana kita aman gak ya? Aman kok. Hai sayang. Zengge. Papa segera tiba. Kamu kapan datang? Apa? Ok saya tahu. Saya segera pergi. Kamu gila, dia orang terkaya. Berani sekali kamu pukul. TSK. Sialan orang terkaya. Baru saja Yi bilang, ayahnya sedang dalam perjalanan ke restoran. Dia itu penipu. Saya tahu, kamu suka Liu Kei karena cantik, ya? Dasar pria tua yang suka gadis muda, lagi kepikiran, ya? Sudah tidak dicapai ya? Mengedit foto bersama, memikirkan hal tak masuk akal setiap hari. Omong kosong apa lagi ini? Kurir kenal Liu Kei, menginginkan dan berfantasi tentang gadis muda, mesum. Benar-benar tidak terduga. Orang terkaya dan putrinya sedang menunggu gue di restoran. Sebentar lagi gue jadi orang kaya. Roro kita pergi. Bawa kamu buat baju khusus. Ajak kamu makan enak. Xiao Ye. Kamu datang jemput aku di Tianshan. Aku mau temui pacarnya Yi ini. Ingat pesan makanan. Aku tidak akan pernah membiarkan Yi menikahimu. Saudara Zhang, mengapa Anda baru datang sekarang? Oh, aku akan bertemu ayahmu hari ini, jadi aku harus berpakaian rapi. Ngomong-ngomong, Yi, ini yang kuceritakan sebelumnya, bersamaku di panti asuhan. Teman yang tumbuh bersama. Oke, duduk. Restoran ini lingkungannya bagus sekali, pasti menghabiskan banyak uang. Tapi jangan khawatir, uang ini aku yang bayar. Setelah menikah, aku akan bekerja keras supaya kamu bisa bahagia. Zhengge. Sebenarnya, hari ini ada satu rahasia yang ingin aku beritahu kamu. Sebenarnya, aku anak dari grup Liu, putri dari orang kaya Liu Xing. Apa maksudmu Yi? Ini bukan saatnya bercanda. Aku tidak bercanda. Hari baikku akan datang. Zhengge. Ini hadiah perkenalan dari ayahku untukmu, barang bernilai jutaan. Setelah kita menikah nanti. Sekarang semua ini milikmu. Mobil sport mewah edisi terbatas. Villa Mua. Ya ampun. Itu mobil ayahku, ayahku datang. Akhirnya, ayah datang.
Akhirnya, ayah datang. Nona, Pak Liu di depan pintu. Hey, Ayo menyambut. Ya baik. Pak Liu, ada di depan. Hei Zheng, aku tidak akan pernah menikahkan putri kesayanganku denganmu. Kurir makanan itu ikut kita sampai sini. Zengge, tahu hubungan kita. Dia mungkin datang untuk memberitahu Liu Kei dan ungkap kita, kan? Jia Barani. Hai Yi. Hadi, Jia Pinggantit Hila, Bayar aku urus di sini. Qi Zheng, kamu mau apa? Tidak perlu. Biar aku yang urus. Berani kamu mengejar sini, jangan pikir ganti baju, aku tidak kenal kamu kalau berani kasih tahu Liu Kei tentang aku dan Roro, mengacaukan jamuan makan malam dengan calon mertuaku. Aku pasti tidak akan maafkan kamu. Qi Zheng, sedang apa? Yi ah. Kamu tahu apa hubungan mereka berdua? Mu Roro adalah teman Qi Zheng di panti asuhan, mereka tumbuh bersama sejak kecil. Mu Roro adalah kerabat Qi Zheng. Dari kecil tidak punya ayah ibu. Di panti asuhan, aku dan Roro saling mendukung. Besar bersama, dia seperti adikku. Lagi pula tentang Roro, aku sudah memberitahui. Kami saling jujur. Yi juga tak pernah peduli. Ku beritahu, jangan coba-coba mengadu domba hubungan kami, niatmu itu tak baik. Qi Zheng, apa bicarakan? Niat tak baik, maksudmu? Saling jujur. Hei. Inilah yang kamu maksudkan. Jujur. Kamu bawa barang apaan lagi ke Yi? Siapa bilang aku asal bawa? Dia benar-benar keterlaluan. Pak Liu, butuh bantuan? Yi sekarang tertipu oleh sikap pura-pura Qi Zheng. Aku harus tunjukkan padanya wajah asli Qi Zheng, kemudian membawanya ke jalur hukum. Segera ambil rekaman CCTV di depan rumah Qi Zheng di Kompleks Tianshan selama sebulan terakhir. Dengan bukti dan saksi. Aku ingin lihat apa yang bisa dia katakan. Pak Liu, video terkait sudah dikirim ke ponsel Anda. Baik. Qi Zheng, ada apa ini? Qi Zheng, bersama selama bertahun-tahun, kau tidak pernah mengkhianatiku. Siapa sangka? Aku sudah bersama Liu Kei selama bertahun-tahun, bagaimana mungkin dia percaya pada penguntit gila? Bahkan jika tunjukkan bukti padanya hari ini, dia mungkin menganggap itu palsu. Kamu. Tidak bisa kalahkan aku. Yi. Kamu lebih percaya dia daripada aku. Aku tahu kamu masih mengerti, hanya dengan seorang bodoh dan video editan. Mana mungkin bisa menghentikan cinta kita, benar kan? Zhengge, kamu baik-baik saja kan? Qi Zheng, kamu tidak punya hati. Berusaha keras bertahun-tahun, tapi kamu tega padaku. Liu Kei. Kamu memukulku bertahun-tahun, kamu tidak percaya padaku, malah percaya pada pengantar makanan. Tidak berguna. Qi Zheng, buka matamu, lihat baik-baik. CEO terkaya, Liu Xing. Itu ayahku. Apa? Qi Zheng, buka matamu, lihat baik-baik. CEO terkaya, Liu Xing. Itu ayahku. Kenapa kamu? Kamu bilang dia adalah orang terkaya Liu Xing. Jam tangan ini untuk ayah Liu Kei. Kenapa di tanganmu? Ini memang dari dia ke aku.
Tidak mungkin. Kamu ayahnya Liu Kei. Orang terkaya Liu Xing. Photo Liu Kui. Bagaimana bisa punya foto dengan Liu Kei? Siapa kamu sebenarnya? Aku sudah bilang, aku adalah ayah Liu Kei. Konglomerat Liu Xing. Tidak mungkin. Bagaimana bisa konglomerat jadi kurir makanan? Yi, kamu bohongi aku kan? Kamu sedang uji aku kan? Lepas. Jangan sentuh dengan tangan kotormu. Ayahku untuk mendorong grup Liu masuk ke bisnis makanan, sengaja turun ke lapangan, alami kehidupan kurir makanan. Kenapa kamu pikir pekerjaan kurir makanan memalukannya? Ayah, bagaimana wajahmu terluka? Aku baik-baik saja, Yi. Jangan khawatir. Itu kamu yang lakukan. Hei Zheng. Sampai sekarang. Apa yang ingin kamu katakan? Memperlakukannya dengan Diam. Meski orang terkaya, tidak bisa memukul orang, kan? Roro tidak menyalahkan Pak Liu. Ini salahku. Dihukum memang seharusnya. Pak Liu, Anda mau memukul saya, asal bisa tenang sedikit. Setujui aku bersama Yi. Yi, ya. Kamu jangan tertipu lagi darinya. Dari awal. Dia sudah tahu kamu itu anak dari orang terkaya. Semua kebaikannya padamu. Itu semua agar bisa menikahimu. Lalu mewarisi harta keluarga Liu kita. Apa? Sudah tahu identitasku sejak lama. Pantas saja. Saat pertama kali tahu aku dari daerah pegunungan. Bukan hanya tidak membenciku, malah merayuku. Qi Zheng. Demi uang, kamu menghalalkan cara menipu perasaanku. Mataku yang rabun menyukai orang sepertimu yang berhati iblis. Kita putus. Pelayan. Ambil kembali hadiah pertemuan ini. Dia tidak layak. Yi, Dengarkan aku jelaskan, perasaanku padamu tulus. Setelah bertahun-tahun bersama, kita tidak bisa putus begitu saja, kan? Beri aku kesempatan lagi. Aku hanya ingin bersamamu. Baiklah. Tidak meminta, tanda tangani perjanjian pranikah. Tidak peduli apa terjadi nanti. Sen dari Liu tidak ada hubungannya denganmu. Yi, menandatangani perjanjian, sangat menyakitkan bagi perasaan. Qi Zheng, kamu mengkhianati aku saat bersama. Sekarang bahkan memukul ayahku. Keluarga yang sangat kuhormati dipukuli begini. Sekarang kamu berharap aku memaafkan dan menikah denganmu? Bermimpi saja. Mulai hari ini, kita putus hubungan. Hei Zheng. Sudah lapor polisi karena tindakanmu mencederai di kompleks Tianshan. Membuatmu masuk penjara beberapa tahun. Berani menggertak Putri Liu Xing. Aku tidak akan melepaskanmu. Selesai. Semuanya selesai. Bagaimana bisa seperti ini? Zhengge, bagaimana? Kita tidak akan apa-apa, kan? Ayah, ayo pergi. Kita periksa lagi di rumah sakit. Aku masih khawatir. Bersiaplah untuk masuk penjara. Ayah, ayo pergi. Tunggu dulu. Shen-Tian. Kenapa kamu datang? Pak Liu, lama tidak bertemu. Dengar-dengar Anda mau kirim anak angkat saya ke penjara. Pak Shen, Anda bilang Qi Zheng adalah anak angkat Anda? Benar. Presiden grup Shen adalah musuh ayah. Qi Zheng adalah anak angkatnya. Ayah angkat. Enda Datong. Passion. Anak Qi Zheng. Dia cerdas dan rajin di panti asuhan kami. Ayo, Enda Lihat. NAK. Bantu saya ya. Saya bawa kamu pulang. Bagaimana? Ayah angkat, Enda Carry saya?
Putri Presiden terkaya, Liu Xing, yaitu Liu Kei. Kamu harus membuatnya jatuh cinta padamu. Setelah menikah, kamu akan mewarisi grup Liu. Saat itu, seluruh kerajaan bisnis Tiongkok akan menjadi milik kita berdua, ayah dan anak. Terima kasih, ayah angkat. Aku janji akan menyelesaikan tugas ini. Bapak Liu, ayo kita bicara. NAK. Apa yang terjadi? Aku mengirimmu untuk menjalin hubungan dengan keluarga Liu, tapi kok malah jadi berantakan seperti ini? Oh begitu, ternyata cara kalian begitu kotor sampai buat dapatkan grup Liu. Benar-benar sampah masyarakat. Lalu bagaimana? Dunia bisnis memang permainan pemenang. Kamu, Aduh, PAK Liu. Saya sarankan lebih baik jangan sentuh anak angkat saya. To. Anda juga tak ingin grup Liu. Hari pertama masuk industri pengantaran makanan langsung heboh dengan berita negatif. Juga terkait perasaan pribadi dengan putri tersayangmu. kalian terlalu memaksa. Qi Zheng melukai ayahku seperti ini seharusnya dihukum. Benar. Nona Liu benar. Melakukan kesalahan harus dihukum. Qi Zheng tidak berhati-hati membuat Anda, Tuan Liu, seperti ini. Sebagai ayah, tentu harus mengajarinya dengan baik. apa yang kau ingin lakukan? Hubungi aku. PAK Shen Zeng. Dia salah menilai, memukul Pak Liu. Untuk memadamkan marahnya Pak Liu. Harus dibalas, kan? Menipu Yi, memukulku. Aku pasti akan membuatnya membayar. Tidak perlu pamer di sini. Eits, tidak. Anak tidak diajar, salah ayah. Sebagai ayah, jelas aku harus mendidiknya dengan baik. Hidup Qi Zheng. Sekarang adalah giliran Anda, Tuan Leo. Kapan Pak Liu akan membebaskannya? Saat itu juga saya akan membuat mereka berhenti. Bagaimana? Anda mengancam saya. Berhenti, kalian berhenti. Ayah. Pak Shen tidak bercanda. Qi Zheng bisa dipukuli sampai mati. Kalau polisi menyelidiki, biarkan berhenti dulu. Dia menipu aku. Aku akan balas dendam nanti. Ayah, suruh pengawal berhenti dulu. Yi, dia begitu memperlakukan Ayah. Perusahaan naik daun. Kalau sampai ada korban, grup Liu bisa hancur, reputasi Anda terancam. Dia menipu. Anggap saja pelajaran, jadi lebih bijak. Pentingkan hal yang lebih besar. Maafkan dia kali ini. Urusannya nanti saja. Cukup. Putriku yang bijaksana. Kali ini kamu telah menderita. Masalah hari ini selesai, cepat bawa dia pergi. Terima kasih, Tuan Liu, atas kebijaksanaannya. Kita pergi. Maaf, ayah angkat. Misi kali ini. Tidak dapat saya selesaikan. Meski misinya tidak selesai tapi kamu sudah hajar Liu Xing itu dengan keras. Itu sudah cukup membuatku lega. Kerjasama yang menyenangkan, Pak Li. Kerjasama menyenangkan. Pakshan. Jika tidak mendapatkan proyek kerjasama kali ini, grup Shen akan menghadapi kebangkrutan. Apa yang harus kita lakukan? Saya tahu. Liu Xing, ini kamu lagi. Liu Xing, kamu ambil karirku, rebut wanitaku. Aku pasti buat kamu bayar dengan harga paling mahal.
Pak Liu. Ah, Luka di wajah Anda sudah tidak apa-apa. Apakah perlu mengadakan konferensi pers untuk mengumumkan keberhasilan Liu Group dalam masuk ke industri pengiriman makanan? Ayah, Anda mencari saya. ah. Iya. Selama seminggu ini, kamu sudah mengatur suasana hati. Karena gagal dalam hubungan. Kembali bekerja di perusahaan. Ah. Oh ya, urusan konferensi pers kali ini akan dipercayakan padamu. Terima, janji menyelesaikan tugas. Hehe. Hahaha. Ayo. Pergilah. Zi. Putri kita ya. Sudah besar. Liu Group masuk bisnis pengantaran makanan. Dalam 1 minggu sudah meraih hasil awal. Semua. Lihatlah. Upaya kami masuk ke bisnis pengantaran ini, grup Liu sudah menyiapkan segalanya dengan matang. Baik itu online maupun offline Liu Group. Mengabaikan nyawa orang, tidak ada alasan. Kizheng. Kenapa dia datang? Ada berita besar, cepat pergi. Tuan, apa maksud Anda tadi mengatakan bahwa grup Liu mengabaikan nyawa orang? Halo Tuan, bolehkah saya bertanya, kenapa Anda membawa gadis ini yang duduk di kursi roda ke konferensi pers grup Liu ini? Liu Xing. Mulai sekarang, saya akan mendapatkan kembali semua yang menjadi milik saya. Saya melaporkan. Restoran mitra pengiriman Liu Group tidak memiliki sertifikasi keamanan pangan. Saya lapor. Restoran mitra pengiriman Liu Group tidak melalui sertifikasi keamanan pangan. Apa? Liu Group mengklaim bahwa semua makanan dari mitra pengiriman sudah diseleksi ketat. Bisa Anda tunjukkan bukti? Adik perempuanku, keluargaku. Karena makan malas pici dari Liu Group. Kina karakunan makanan, manta-manta. Setelah konsultasi di rumah sakit dan perawatan, dokter makanan sampah seperti ini, kalau dimakan sedikit lebih banyak, bisa berakibat fatal. Catatan belanja saya. Ada di depan mata, silakan lihat. APA? Benar-benar pesanan dari grup Liu. Grup Liu tampak mulia di luar, tapi diam-diam melakukan hal seperti ini demi uang. Harus mengekspos grup Liu, jangan sampai lebih banyak orang dirugikan. Pak Lu. Talong barakan penjelasan yang masuk akal. Grup Liu berencana untuk masuk ke bisnis makanan antar, namun hanya ingin meraup keuntungan tanpa mempedulikan hak konsumen. Bahkan berani memberikan makanan yang tidak memiliki jaminan keamanan kepada konsumen, sungguh tidak bisa diterima. Itu tidak mungkin. Ayah, jangan menghalangi saya, dia akan menghancurkan konferensi pers. Biarkan, Yi, jangan emosi. Lihat ini. Ayah Baptis. Foto telanjang Liu Kei yang diambil diam-diam. Liu Xing sangat menyayangi putrinya, menggunakannya untuk mengancam Liu Xing. Tidak ada yang lebih baik. Hahaha. Kerja bagus. Kalau begitu. Besok pada konferensi pers grup Liu, bawa Euro dan buat kekacauan besar di sana. Jika Liu Xing memilih untuk menyelamatkan perusahaan, aku akan menggunakan helikopter. Menyebarkan foto telanjang Liu Kei di seluruh kota, jika dia menyerah demi reputasi putrinya. Maka besok akan menjadi kesempatan terbaik kita untuk mengambil alih grup Liu. Kami Mang Pinter Ayah Angkat. Tak tahu malu. Benar-benar tak tahu malu. Ayah, sekarang gimana? Foto ada di dia tapi perusahaan itu hasil kerja kerasmu dan ibu mendirikan Zunbao. Gak apa-apa ada ayah di sini, aku gak akan biarkan Yi kena masalah. Ayah, setelah ibu meninggal, kamu memimpin grup Liu sampai sekarang itu tidak mudah jika kamu akui ini di konferensi pers. Grup Liu bakal selesai. Aku
Liu Xing, itu adalah anak dari kamu dan Song Zi. Dan perusahaan itu adalah hasil kerja kerasmu dan Song Zi selama ini. Aku ingin tahu. Di antara putri kesayangan dan perusahaan senilai miliaran. Bagaimana kamu akan memilih? Qi Zheng dan Shen Tian ingin memaksaku memilih antara perusahaan yang ditinggalkan Zi dan putriku. Pak Liu, berikan penjelasan terkait insiden keracunan makanan. Pak Liu, apakah Anda mengakui bahwa makanan Liu Group tidak bersih sehingga menyebabkan keracunan makanan pada pelanggan? Liu Group tidak peduli cara demi keuntungan haram, semua orang harus menangkap dua orang ini dan menyerahkan ke polisi untuk dihukum berat. Belakang, berik. Terima kasih, silakan. Sudah, nanti di acara, kalian ikuti. Baik, Kak. Masuklah. Cepat, cepat, jalan, jalan. Baiklah, terima kasih bos. Ayo naik, kita serahkan 2 kanker ke polisi dan bereskan pasar. Baru kita tidak seperti gadis ini yang makan makanan beracun. Pak Liu, silakan beri penjelasan. Pak Liu, jelaskanlah. Aku suka kamu. Jadi pacarku, ya? Ya ampun, ternyata putra sulung keluarga Shen. Ziyi beruntung bertemu putra keluarga kaya setelah kebangkrutan. Ini takdir jadi pemeran utama. Iya, terima saja. Terima kasih, Shen Tian. Aku sudah punya orang yang kusuka, maaf. Zi. Iya. Apa aku salah lihat? Bukankah itu Liu Xing, mahasiswa miskin dari desa? Anak sulung keluarga Shen kalah dari mahasiswa miskin. Sepertinya gosip bahwa anak sulung keluarga Shen tidak berguna memang benar. Kalau tidak, kenapa nona besar tidak meliriknya? Langsung pergi begitu saja. Liu Xing. Bodoh. Berani kamu melawan aku. Aku pasti akan membuatmu hancur dan bayar harganya. Berhenti. Semuanya diam. Pak Liu, Anda baik-baik saja? Yi. Yi, kamu baik-baik saja? Ayah, mereka berlebihan, berani memukul orang di depan umum. Yi, tenang saja. Ayah baik-baik saja. Teman-teman, jika makanan dari toko pengiriman milik grup Liu benar-benar menyebabkan keracunan makanan, grup Liu pasti akan menanggung semua tanggung jawab. Tapi jika ada yang menjebak, kami juga tidak akan berdiam diri. Kami sudah memanggil tenaga medis, dan sekarang, di depan semua orang. Kami akan mengambil sampel darah dari perempuan ini. Jika hasil tes benar seperti yang dia katakan, maka grup Liu akan bersedia membayar kompensasi sebesar biaya ganti rugi. Masuklah. Sekarang, silakan para wartawan. Jadikan ini saksi kami. Apakah kelompok Liu benar-benar dijebak? Situasi terus berbalik semakin menarik. Jangan sampai terlewatkan. Tidak bisa, siapa tahu kalian dibayar datang. Tahan dia, periksa untukku. Tahan dia, periksa buat aku. Aku tak akan biarkan siapapun memfitnah grup Liu. Lepaskan aku. Bos Liu, nona ini didiagnosis keracunan makanan. Bagaimana ini bisa terjadi? Mengapa bisa begini? Mungkinkah ayah angkat?
Melakukan langkah lain. Pak Liu, apa yang bisa Anda katakan tentang hasil pemeriksaan ini? Pak Liu, sekarang apakah Anda bersedia mewakili grup Liu untuk mengakui kesalahan dan bertanggung jawab? Lu Xing. Meski presiden terkaya, apa gunanya tidak bisa melindungi perusahaan? Tidak bisa melindungi putri Anda. Kalau begitu, Ini tidak mungkin. Manajemen grup Liu ketat. Semua toko mitra sudah disaring ketat. Tidak mungkin, pasti ada masalah di sini. Tolong cek untukku. Tidak benar, alat ini bermasalah. Keracunan makanan. Tapi Nona Liu sepertinya tidak seperti keracunan makanan. Alat ini bermasalah, kita dijebak. Ayah, kita dijebak, aku menemukan bukti. Pak Liu, alat ini dimanipulasi. Darasia Papin Dimasukan, Meninjukan Kirakunan Makanan. Hei, rekam mereka. Hei kalian ada masalah apa? Apa? Beri penjelasan dong. Kejadian kali ini ada yang memfitnah grup Liu. Sebagai pemimpin grup Liu, musuhnya sangat banyak. Berita kali ini menarik. Baik, saya mengerti. Bos Liu, rumah sakit ini adalah rumah sakit pribadi di bawah grup Shen. Ya, Bos Shen yang melakukannya. Shen Tian. Lu Xing. kamu sudah mengambil keputusan sendiri. Jika ingin menjaga reputasi perusahaan, 5 menit lagi. Seluruh kota akan bisa melihat foto telanjang putrimu, Liu Kei. Tidak tahu. Apakah Yi bisa menerima pukulan seperti ini? Hei, semuanya lihat ini. Ayah, hidupku hancur. Hancur, ayah. Hidupku hancur. Ayah, Yi, bagaimana aku harus hidup? Yi tenang. Ada ayah di sini. Bukankah itu mereka berdua? Tidak boleh lihat, kalian tidak boleh lihat. Wah, Tadi kena keracunan makanan, tubuh lemah sekali, sekarang sudah bisa lari dan lompat. Satu-satunya keluarga. Adikku, Menurutku ini foto King Mei. Lihat, di belakangnya ada tulisan. Qi Zheng adalah anak angkat dari Shen Tian, grup Shen Si. Ternyata semua ini, kerjaan grup Shen Si. Kok bisa begini? Nona Liu, bagaimana insiden kali ini? Apa yang ingin Anda katakan tentang kejadian ini? Apa? Mereka gunakan foto telanjang Nona besar sebagai ancaman. Jangan khawatir Nyonya Liu, biarkan saya mengurus ini. Yi, kamu kan tidak lupa identitas lain kakak IMU, kan? Itu adalah peretas yang dibayar ayah dengan gaji jutaan setahun untuk mengganti semua foto di dalam flash disk. Sampai saat ini, semua sudah paham? Peristiwa ini, hasil skema jahat menipu kita. Grup Liu akan mencari tahu kebenaran. Dan kepada kalian, kami akan memberikan penjelasan. Pak Liu benar, sebelumnya kami salah paham padanya. Sebagai jurnalis, belum memahami kebenaran kejadian ini. Atas serangan kata-kata, kesalahan kami. Kami minta maaf pada Anda. Casing Tamak. Berani memalsukan bukti seperti itu untuk membantu grup Shen memfitnah grup Liu.
Dan kalian juga. Sekarang adalah masyarakat hukum. Kalian memukul orang. Kumpul mengeroyok ilegal, bisa masuk penjara, tidak diterima di sini. Pergi sana, pergi. Biang kerok yang selalu bikin rusak. Kartu bagus seperti ini kok dimainkan begini. Seharusnya aku tidak membawanya pulang, benar-benar pecundang. Tapi untungnya aku masih punya rencana cadangan. Qin Zheng. Sebagai anak angkat dari grup Shen, apakah insiden ini perbuatanmu sendiri atau instruksi dari Direktur Shen? Qin Zheng, ada tulisan di foto bahwa kamu menyembunyikan identitas untuk merayu Nona Liu. Dan selama periode ini kamu selingkuh dengan Mu Roro, apakah ini benar? Ai, kamu mau apa? Seiya me l'apportant. Grup Liu menekan karyawan tidak memberi kesempatan pengendara jalan. Pengiriman. Grup Liu menekan karyawan tidak memberi kesempatan untuk pengendara pengiriman. Siapa dia? Ayah baptis sampai sekarang belum muncul secara resmi. Apakah ini juga rencana kedua dari ayah baptis? Liu Xing, hari ini aku ingin lihat seberapa hebat kemampuanmu untuk menyelesaikan situasi ini. Pak Liu, saya punya ibu yang sudah tua dan istri yang sakit. Untuk mencari uang, saya masuk industri pengiriman. What? Tapi saya tak menyangka kalian di grup Liu ternyata tidak peduli dengan hidup mati kami, para pengendara. Masih menekan kami dengan sangat ekstrim. Kakimu patah hebat, perlu operasi segera. Tetapi karena kamu tidak punya asuransi kesehatan, biaya operasinya harus dibayar penuh, totalnya 300 juta. Apa? 300 juta? Kok bisa gak ada asuransi? Awal kerja jadi pengantar barang. Perusahaan jelas janji bakal kasih asuransi kesehatan. Bagaimana bisa? Kaki kamu harus segera dioperasi, kalau tidak sulit sembuh. Kami bisa bantu ajukan pembayaran awal paling sedikit 10 juta rupiah, bayar 10 juta, sisanya menyusul dibayar. Terima kasih, terima kasih. Bagus sekali. Di kartu masih ada 10 juta lebih. Kakiku bisa diselamatkan, bisa diselamatkan. Allô? Pengendara Zhang Qiang. Karena keterlambatan pengiriman, sistem akan mengganti biaya pelanggan. Sebanyak 260 Bukan Seiya. Mengantar, ditabrak mobil, mengalami kecelakaan. pelanggan adalah Tuhan, tidak peduli kejadiannya. Keterlambatan pengiriman otomatis diganti. Anda tidak mengambil pesanan dalam waktu lama. Sistem otomatis mengirim pengunduran diri Anda. Semoga menyenangkan, selamat tinggal. Jangan, jangan. Aku tidak bisa kehilangan pekerjaan ini. Aku harus cari uang untuk keluarga. Aku harus cari uang untuk mengobati istriku. Jangan, jangan. UNQ. UNQ. Ini uang untuk mengobati kakinya. Grup Liu mengaku memberikan fasilitas baik untuk kurirnya, tapi nyatanya bahkan jaminan kesehatan dasar saja tidak ada. Seorang lelaki yang tadinya sehat dan harus menafkahi keluarga. Tiba-tiba jadi cacat begitu saja, kecelakaan kerja tidak ditangani, malah mau dipecat. Ini sungguh keterlaluan. Kakiku ini. Itu karena kalian, grup Liu yang menyebabkan cacat. Pengusaha tak berperasaan, bayarkan kakiku. Grup Liu tidak mau membayar asuransi kesehatan untuk kurir. Malah menutup mata dari fakta, menghukumku, memecatku. Menyebabkan aku sekarang tidak bisa bayar operasi. Sekarang kedua kakiku lumpuh, jalan saja susah. Perusahaan kalian sangat tak berperasaan, kapitalis picik. Kenapa kamu belum tutup? Ayah. Tidak peduli apapun, Anda tidak boleh memukul siapapun. Dia hanya mengalami beberapa luka lecet dan pendarahan. Tapi bagaimana dengan kakiku? Kakiku patah. Bagaimana saya dapat menghasilkan uang untuk menghidupi keluarga saya? Cara menghasilkan uang. Merawat istriku. Bawa pulang. Lihat semuanya, Nona Liu menganggap remeh kehidupan manusia dan tidak memperlakukan pengendara itu sebagai manusia.
Saya tidak punya. Tanpa mendengar kata-katamu, artinya kaki Zhang Qiang bisa patah, sedangkan ayahmu hanya lecet sedikit saja. Jangan kira kamu punya sedikit uang bisa anggap diri jadi putri. Kamu. Di acara konferensi pers Liu, ada yang diam-diam siarkan langsung. Kejadian kaki pincang Shang Qiang sudah tersebar, sekarang jadi trending. Saham grup Liu terus turun, hampir mencapai batas turun. Bagaimana bisa begini? Syukurnya sudah siapkan rencana cadangan. Jika rencana Qi Zheng gagal. Zhang Qiang, bilang saja kalau cedera kakimu disebabkan oleh grup Liu. Sebagai jurnalis, bagaimana kamu memandu opini publik tak perlu diajari kan? Tentu saja. Setelah selesai, uang ini semua milik kalian berdua. Saham grup Liu Xing terus merosot. Aku ingin kamu lihat dengan mata kepala sendiri, perusahaan yang kamu dan Song Zhi dirikan hancur. Aku ingin kau berlutut dan memohon padaku. Liu Xing, aku pasti akan menaklukkanmu. Bos Liu benar-benar membuat kesalahan besar. Kamu gak apa-apa, Tidak apa-apa. Pak Liu, Anda tidak bisa hanya mengejar keuntungan. Dan tidak memberikan asuransi kesehatan kepada para kurir, memperlakukan mereka seperti budak. Posisi Anda sebagai orang terkaya diperoleh dengan cara seperti ini menghasilkan uang kotor? Benar, kalau bukan karena kalian. Keluarga Zhang Qiang tidak akan terjebak seperti saat ini. Betul, Pak Liu, tolong segera berikan kompensasi finansial kepada Zhang Qiang sesuai hukum. Bertanggung jawab atas biaya pengobatan Zhang Qiang selanjutnya. Tapi tenang saja. Perusahaan sejahat Liues Group ini hanyalah kasus khusus. Kami di Shenes Group tidak hanya memberikan 5 jaminan sosial kepada kurir tepat waktu, tetapi juga mendukung mereka di area sibuk pengiriman. Menyediakan area istirahat bagi pengendara, nyaman di musim panas dan dingin, bahkan memberi mereka air minum gratis. Benar, Grup Shen memang perusahaan yang baik untuk bangsa dan rakyat. Hanya dengan perusahaan seperti itu, Tiongkok punya masa depan. Grup Liu adalah aib industri, seharusnya dikeluarkan dari dunia bisnis. Tapi baru saja kita menemukan bahwa anak angkat grup Shen memalsukan bukti untuk mencemarkan grup Liu. Apakah kata-kata Shen Tian bisa dipercaya? Lihat betapa gagahnya Tuan Shen. Apakah dia akan melakukan hal kecil ini? Pasti anak angkatnya membuat keputusan sendiri. Melakukan cara-cara kotor seperti ini. Tuan Shen pasti tidak tahu. Benar, Grup Shen mendapatkan dukungan publik dan adalah perusahaan terdepan masa depan Tiongkok. Grup Liu seharusnya dikeluarkan dari dunia bisnis. Keluar dari bisnis. Liu Xing. Ingin lihat berapa lama kamu bisa berbangga. Sampai grup Liu Bang. Bukan hanya perusahaanku, tapi putri kesayanganmu juga. Liu Xing. Selama aku ada, kamu tidak akan pernah bangkit. Keluar dari bisnis. Bagaimana, Pak Liu? Saham grup Liu jatuh. Nilai perusahaan menguap miliaran. Grup Liu segera menyatakan bangkrut. Ayah, apa yang harus kita lakukan sekarang? Hal ini melibatkan banyak hal. Jika tidak diselesaikan dengan Anda juga akan dituntut. Grup Liu memasuki industri pengiriman makanan. Saya mengawasi proyek ini. Kami juga memiliki solusi untuk mengatasi cedera pekerja pengiriman. Situasi ini tidak terjadi. Bisakah Anda memberitahu tentang grup Liu? Kesempatan menjelaskan? Penjelasan bukti-buktinya ada di hadapan Anda. Kaki Zhang Qiang yang cacat tidak bisa disembuhkan. Sampai kapan grup Liu Mu akan terus berdalih? Saya pikir kamu tidak layak menjadi pengusaha dan sebaiknya keluar dari dunia bisnis. Keluar dari dunia bisnis, Liu. Saham Liu Group turun dan sekarang diambang kebangkrutan. Saya tahu. Mendirikan Liu Group bukanlah hal yang mudah. Saya beri kamu kesempatan. Hari ini, di depan para wartawan, kalau kamu mau minta maaf kepada Zhang Qiang sambil berlutut, saya mungkin akan dengan berat hati membeli Liu Group milikmu. Saya juga akan memberi Zhang Qiang kompensasi yang layak. Dengan cara ini, kamu bisa menyelamatkan perusahaan dan menghindari masalah hukum. Bagaimana? Bos Shen sangat dermawan.
Mau menerima perusahaan usangmu ini? Cepatlah datang dan minta maaf kepada Zhang Qiang sambil berlutut. Hanya pengusaha seperti Pak Shen yang benar-benar pengusaha baik, berani membela rakyat. Liu Xingyang memalukan, cepat minta maaf. Kalian benar-benar sudah keterlaluan. Zhang Qiang terpaksa oleh kalian, panjatkan maaf bukanlah berlebihan, kan? Liu Xing yang memalukan, cepat sujud. Ini keterlaluan. Ini bukan salah kami. Kenapa masih belum minta maaf? Kalau begitu, tunggu saja deklarasi bangkrut grup Liu Anda. Hahaha. Hei, kalau Song Zhi di alam sana melihat Anda mengelola perusahaan begini, apakah dia akan menyesal memilih Anda sebelumnya? Ya? Hingga. Kami memberi semua yang kami punya untuk mendirikan studio ini. Nanti kita di sini menyelesaikan keinginan orang tua. Mendirikan perusahaan yang menguntungkan masyarakat dan menjadikannya perusahaan terkemuka terbesar di seluruh Cina. Tidak peduli apa yang ingin kamu lakukan, aku akan selalu bersamamu, ya. Berita terbaru, bulan lalu, grup Liu berhasil go public dalam 1 tahun, menjadi salah satu dari 3 perusahaan teratas di negara ini. Di balik kesuksesan ini, siapa yang bisa menyangka bahwa pemimpin dari grup Liu ini keluarga pasien di mana? Ini. Pasien mengalami pendarahan hebat. Stok darah tipe panda di rumah sakit kritis. Relawan kehilangan kontak, menyebabkan Nona Song kehilangan darah dan tidak bisa diselamatkan. Zhi, Hingga. Mungkin aku hanya bisa menemani kamu sampai di sini. Tolong jaga putri kita. Keinginan terbesarku seumur hidup adalah melihat grup Liu menjadi perusahaan terbesar di Tiongkok. Bermanfaat bagi negara dan rakyat. Harapan ini hanya bisa diserahkan padamu. aku tahu. Aku semua tahu. Hingga. Seumur hidupku mengikutimu. Aku tidak menyesal. Zhi, Zhi, Kenapa belum minta maaf? Tunggu saja, Liu Group akan segera bangkrut. Liu Group adalah hasil kerja keras seumur hidup Zhi. Saya tidak akan membiarkanmu terus-menerus memfitnah dan menginjak-injak. Ayah, jangan. Jangan pukul dia. Liu Group dalam tahap sensitif. Kabar Presiden Direktur memukul orang. Benar-benar tidak ada harapan. Haha, memang anaknya Song Zhi. Bukan seperti kamu yang dari desa, gak punya otak. Baik, giliran saya. Ada sesuatu yang harus kuberitahukan pada kalian berdua. Ayah dan anak, Song Zhi adalah aku yang menyebabkan kematiannya. Apa yang kamu bilang? Coba ulangi lagi. Perawat, berapapun biayanya. Kalian harus coba. Istriku. Ada sesuatu yang harus kuberitahukan pada kalian berdua. Ayah dan anak, Song Zhi adalah aku yang menyebabkan kematiannya. Apa yang kamu bilang? Coba ulangi lagi. Perawat, berapapun biayanya. Kalian harus menyelamatkan. Istri saya. Kumohon pada kalian. Keluarga jangan khawatir, rumah sakit menghubungi donor golongan darah langka. Dia akan datang mendonorkan darah, dan Nona Song akan baik-baik saja. Baik-baik. Kenapa? Kenapa Zhi memilihmu? Bahkan mau melahirkan anak untukmu? Semua ini seharusnya menjadi milikku. Zhi, jangan salahkan aku. Di kehidupan selanjutnya, ingatlah untuk memilihku. Kamu suka Song Zhi? Kenapa kamu membunuhnya? Katakan. Kenapa? Siapa suruh Song Zhi buta memilih anak miskin dari desa sepertimu? Aku, pewaris utama keluarga Shen yang punya kekayaan dan status. Apa yang lebih baik dariku? Hah? Dia menolak pengakuanku di depan banyak orang, membuatku kehilangan muka. Zhi, aku suka kamu. Jadilah pacarku ya. Terima kasih Shen Tian.
Aku sudah ada yang kusukai, maaf. Z. Dia tidak hanya memilihmu, tetapi juga melahirkan anak-anak untukmu. Kenapa kamu bisa bahagia sekeluarga, dan semua yang kuinginkan malah direbut olehmu? Apa yang tidak bisa kudapatkan? Kamu juga jangan harap mendapatkannya. Kamu juga jangan harap mendapatkannya. Hai hai orang kaya mukul orang. Ya ampun, tuan tanah kaya ini berani memukul orang di depan banyak orang. Berani bertindak di siang bolong, tidak peduli hukum lagi ya? Tidak menganggap kami orang kecil. Lihat, karena adanya pengusaha seperti ini, kejadian seperti Zhang Qiang terjadi. Ayah angkat. Tenang, tenang. 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 Benar-benar konyol. Presdir Grup Liu yang terhormat, orang terkaya di negeri. Berani berkelahi di depan banyak wartawan dalam konferensi pers. Apa tidak peduli muka? Grup Liu masih butuh muka. Karena konferensi pers ini telah menyebabkan kerugian besar bagi grup Liu, saya usulkan mencopot jabatan Ketua Liu Xing. Kamu bilang apa? Memecat Liu Xing dari posisi ketua. Kamu bilang apa? Dulu grup Liu populer, semua menyenangkan ayahku. Sekarang, ketika ayahku difitnah, tidak membantu menjelaskan, malah ingin memecat ayahku. Pengecut yang hanya ikut arah angin. Konferensi pers kali ini kita semua sudah lihat si pengendara Zhang Qiang. Karena grup Liu jadi cacat seumur hidup. Masalah ini adalah tanggung jawab Liu Xing. Kalian semua orang yang diundang oleh aku dan Zhi. Pemegang saham senior, kita mengalami banyak hal bersama. Kalian berpikir aku orang seperti itu? Bagaimanapun, hal ini sudah mempengaruhi reputasi grup Liu. Jadi, kamu tidak lagi cocok menjadi presiden ini. Kamu tidak lagi cocok menjadi presiden ini. Benar sekali. Menurut rencana awal grup Liu, meskipun tidak bisa melangkah lebih jauh, tetap adalah perusahaan top di Cina. Tapi sekarang karena kamu bersikeras masuk ke industri pengiriman ini, hasilnya jadi kacau. Mengakibatkan saham grup Liu anjlok. Tahukah kamu berapa banyak Kamu masuk ke industri pengiriman, memimpin grup Liu menjadi perusahaan terkemuka di Cina, menguntungkan negara dan rakyat. Ini adalah keinginan terakhir Zhi. Zhi baik sama kalian. Tapi kalian malah. Tenang, Pak Liu. Begitu saya mengelola grup Liu, saya pasti akan memperlakukan para pemegang saham dengan baik sesuai standar Song Zhi. Kalian berdua mau ngapain? Gak menyambut kalian, silakan pergi. Ngapain? Tentu saja mau akuisisi grup Liu. Ngapain? Tentu saja mau akuisisi grup Liu. Satpam, sekarang orang bisa masuk perusahaan begitu saja, usir mereka pergi. Nona Liu, kedatangan saya. Ada urusan penting. Grup Liu kami. Tidak ada kerjasama dengan Anda. Pergi. Tuan Liu? Sekarang. Mungkin masih belum tahu. Seluruh grup Liu. Sekarang heni ala sebua kengkang kosong. Saya datang untuk membantu grup Liu. Kemuliaan Chongmao. Tuan Shen. Ini adalah kontrak akuisisi. Semua pemegang saham kami telah menyetujui dan menandatangani. Tanpa persetujuan ayahku, kamu menandatangani kontrak akuisisi tanpa izin? Merindukan. Karena konferensi pers beberapa hari yang lalu, grup Liu kami diambang kebangkrutan. Manual perusahaan kepada Tuan Shen. Hanya dengan cara itu ada kemungkinan untuk bertahan hidup. Grup Liu kami sudah hampir bangkrut. Hanya dengan menjual ke Tuan Shen. Ada harapan selamat. Urusan perusahaan akan cari solusi. Pengambil alihan. Tidak mungkin terjadi. Tuan Liu. Masalah ini tak bisa Anda tentukan sendiri. Saham pemegang saham kita. Jika digabung, akan lebih 1% dari milikmu. Dokumen ini. Walaupun kamu tidak setuju,
tetap memiliki kekuatan hukum. Selamat untuk Pak Shen, berhasil mengambil alih grup Liu. Mari, ayah angkat. Liu Xing. Sudah kubilang. Aku akan merebut kembali segalanya yang menjadi milikku. Mulai hari ini, seluruh grup Liu adalah milikku, Shen Tian. Sekarang, aku tidak ingin melihat dua orang tidak berguna ini muncul di perusahaanku. Sekarang tempat ini adalah wilayahnya Shen, kalian tidak diterima. Pergilah. Buka mata kalian dan lihat jelas. Pembagian saham perusahaan. Bagaimana sebenarnya pembagian sahamnya? Buka mata kalian dan lihat dengan jelas pembagian saham perusahaan. Bagaimana sebenarnya pembagian sahamnya? Ini adalah surat pengalihan saham dari Tuan Song. Surat pengalihan saham. Apa ini? Hari perkiraan lahir saya sudah dekat. Ini hadiah pertama saya untuk bayi. Akan saya berikan padanya saat ulang tahun ke-18, walaupun nanti dia orang biasa, dengan saham perusahaan. Seumur hidup pasti terjamin. Anak saya cuma mau dia sehat dan bahagia. Anak kita Zi adalah ibu terbaik di dunia. Aku hanya berharap dia sehat dan bahagia. Ziya Adalah ibu terbaik di dunia. Setelah Zi pergi, ku merawat Yi. Aku khawatir jika terlalu dini menyerahkan kontrak ini ke Yi, dia akan jadi malas. Tidak menyangka hari ini malah jadi berguna. Jika kalian ingin mendiskusikan jumlah saham, sekarang, digabungkan dengan milikku dan Yi. Kontrak konyol ini masih punya kekuatan hukum? Song Zi, kenapa kamu masih menentangku meski sudah mati? Apakah bencinya padaku? Tuan Shen, tolong keluar. Kami tidak menyambut Anda di sini. Hahaha. Dengan pasar saham Liu Group yang terus anjlok, kebangkrutan hanya masalah waktu. Hahaha, pada saat itu akan datang meminta padaku berlutut. Tuan Shen, sepertinya Anda belum melihat berita hari ini ya. Pak Polisi, kami kurir di bawah grup Liu. Kami bisa memastikan Direktur Liu tidak seperti itu. Zhang Qiang bicara tanpa bukti, tidak bisa mempertanggungjawabkan Direktur Liu. betul sekali. Halo penonton, pukul 10 pagi, banyak kurir di bawah grup Liu berkumpul di kantor polisi kota. Mas ini, Boleh tahu kenapa kalian berkumpul di sini? Direktur Liu orang baik. Anda tidak boleh menyalahkan orang baik. Saya dipenjara karena pembelaan diri berlebihan. Setelah penjara, tidak ada perusahaan ingin mempekerjakan saya. Direktur Liu memberi saya kesempatan. Saya pindah dari grup Shen jadi kurir di grup Liu. Grup Liu memberikan tunjangan masuk akal, seperti Tunjangan hari raya, tunjangan cuaca buruk, DLL. Grup Liu memberikan libur tahunan 4 hari kerja, 3 hari libur. Benar sekali. perusahaan seperti ini tidak mungkin memperlakukan buruk karya. Kasus Zhang Qiang. Pasti ada rahasia tersembunyi. Kami mohon kepada Bapak Polisi untuk menyelidiki kebenaran dan mengembalikan nama baik grup Liu. Mohon polisi selidiki kebenaran dan kembalikan nama baik grup Liu. Apa yang dibicarakan mereka? Aku hanya tinggal selangkah lagi untuk mendapatkan grup Liu. Mereka mengandalkan kemampuan sendiri, bekerja keras, untuk menafkahi keluarga. Kenapa bilang mereka tidak berguna? Dibandingkan dengan kamu yang lahir dari keluarga kaya dan hanya tahu menggunakan cara licik, kamu itu sebenarnya yang tidak berguna. Kamu. Siapa yang izinkan kamu menyentuh putriku? Lihat. Ini, bagaimana mungkin? Saham perusahaan terus naik hingga hampir kembali ke masa jayanya. Itu tidak mungkin bisa bangkit lagi. Pasti palsu. Palsu. Saya tidak percaya. Pasti palsu. Palsu. Aku tidak percaya.
Liu Xing, maksudnya apa ini? Pak Shen, kalau tidak salah ingat, Zhang Qiang awalnya adalah bagian dari Shen Group kalian. Pegawai pengantar makanan kan? Bétul, dia. Semua ini, dia yang mengarahkan. Pak Shen. Ini kan kecelakaan kerja, kamu gak bisa cuekin aku. Kamu gak boleh gak bayar. Kenapa lagi-lagi kamu? Pak Shen. Kalau gak dapat uang, aku bakalan mati di sini. Aku gak akan pergi. Adu. Mau uang, kan? Gampang, kok. Bantu aku lakukan satu hal. Setelah selesai, aku kasih kamu 500 juta. Jika rencana Qi Zheng gagal, Zhang Qiang. Kau bilang saja bahwa kaki cedera itu disebabkan oleh grup Liu. Soal bagaimana seorang jurnalis seperti kamu mengarahkan opini publik, itu tak perlu aku ajarkan kan? Tentu saja, setelah berhasil, semua ini akan jadi milik kalian berdua. Terima kasih, Pak Shen. Kau menghindari tanggung jawab, menyuruhku melakukan hal-hal tak berperi kemanusiaan itu, dan melanggar janji tidak memberiku uang. Berhati busuk, semoga hidupmu menderita. Berani-beraninya kau mengkhianati aku. Berani-beraninya kau mengkhianati aku. Pak Shen, apakah yang dikatakan Zhang Qiang benar? Apakah semua tindakannya atas suruh? Pak Zhang Qiang, benarkah cedera kaki Anda akibat perlakuan buruk karyawan grup Shen? Saya, Zhang Qiang. Apa kamu lupa sesuatu? Pikirkan tentang istrimu. Zhang Qiang. Saya tahu. Istrimu sakit parah. Grup Shen kami memiliki rumah sakit. Bawa istrimu ke sana. Biaya medisnya gratis. Anggap saja kompensasi dari grup Shen. Benar-benar bagus. Terima kasih, Direktur Shen. Pak Zhang Qiang, tolong jawab pertanyaan saya. Pak Zhang Qiang, jawab pertanyaan saya. Saya tidak bisa bicara. Tidak bisa bicara, istri masih bekerja di grup Shen. Zhang Qiang, cepat katakan. Shen Tian menyuruhmu menyebar rumor tentang grup Liu. Bukankah kamu sudah mengungkapkan kebenarannya? Kenapa tidak sekarang? Yi. Tidak bisa seperti ini. Tapi, Semua. Liu Xing berusaha membersihkan nama perusahaannya dengan mencari saksi saya dan menyerang balik. Pak Liu. Ini bukan tindakan yang terhormat. Semua yang dikatakan Zhang Qiang tadi hanya untuk membersihkan perusahaan. Sudah cukup. Camus itu Pankiana. Pagi ini di depan kantor polisi, masih belum sadar? Boss Liu Bucan au Rambejitu. Aku teguh berdiri di sisi bos Liu, Zhang Qiang. Mohon kamu ungkapkan kebenaran, agar para korban mendapatkan keadilan. Zhang Qiang. Lihatlah. Siapa ini? Lihatlah. Siapa ini? Xiao Shen. Koharu, ini di mana? Kalian menculik dia? Jangan takut. Sudah membawakan istrimu ke rumah sakit untuk perawatan. Demi melindungi keselamatan, kami mencari pengawal menjaganya di rumah sakit. Jadi, jangan takut. Dari ancaman Shen Tian, beranilah mengungkapkan kebenaran. Benar, Memazan Pangawazan Tampa Sudumati. Dengan tablet ini, bisa melihat istrimu kapan saja. Bos Liu menambahkan 1 juta ke akun rumah sakit istrimu. Sebagai dana medis untuk istri Anda dan pemulihan cedera kaki Anda. Terimakazi, Tuan Liu. Anda adalah orang baik hati. Tertipu oleh orang jahat dan memfitnah Anda di konferensi pers. Itu salah saya. Itu salah saya. Betul. Yang saya katakan tadi. Semuanya benar. Betul. Semua yang dikatakan tadi, benar sekali. Semua ini adalah perbuatan Shen Tian, mengancam saya untuk melakukannya. Luka kaki saya disebabkan grup Shen. Menindas kami para karyawan. Semua orang lihat.
Presiden grup Shen, Shen Tian, tidak hanya mengancam dan mengarahkan orang untuk memfitnah grup Liu, bahkan anak angkatnya, Qi Zheng, juga tidak punya hati nurani. Otuan. Qi Zheng berselingkuh saat pacaran, memukul dan mengancam ayah saya, serta berniat menyebarkan foto pribadi saya saat konferensi pers. Ayah dan anak ini benar-benar tidak berperasaan. Ayah dan anak ini benar-benar tidak berperasaan. Pak Shen, tahu tentang ini? Anda menyuruh anak angkat memukul Pak Liu? Pak Shen, apakah Anda tahu tentang insiden yang dirancang Qi Zheng, dan mengapa Anda merancang insiden Zhang Qiang untuk mencemarkan grup Liu? Apakah Anda punya dendam dengan Pak Liu? Apakah Anda tahu bahwa sengaja melukai dan memfitnah adalah tindakan yang dapat dikenai hukuman hukum? Lu Xing. Tunggu saja. Pak Shen, Pak. PAK Shen. Ayah, akhirnya semuanya selesai. Akhirnya perusahaan selamat. Nyaris. Nyaris perusahaan kita diambil alih oleh Shen Tian. Yi. Perusahaan dan kamu adalah harta paling berharga. Aku akan berusaha sekuat tenaga untuk melindungi kalian. Diketahui, akibat beberapa insiden serius, grup Shen akan menyatakan bangkrut. Dan Presiden grup, Shen Tian, juga akan menghadapi sanksi hukum. Boss Liu. Ini semua kebenaran soal kematian istri Anda dulu. Waktu itu, kalau bukan karena Shen Tian menghalangi relawan donor darah, Zi seharusnya tidak akan meninggal. Shen Tian adalah pembunuhnya. Ibu, dia. Boss Liu. Sesuai instruksi, bukti kejahatan Shen Tian dan Qi Zheng sudah dipublikasikan dan diserahkan ke polisi. Polisi mengeluarkan surat perintah penangkapan, menangkap dan memenjarakan Shen Tian dan Qi Zheng. Grup Shen sudah resmi dinyatakan bangkrut. Tersangka kriminal Shen Tian dan Qi Zheng hilang. Mohon warga untuk aktif melaporkan keberadaan tersangka, bisa hubungi platform kami untuk melaporkan. Saya percaya, hukum akan memberikan hukuman yang paling adil. Grup Shen sudah resmi dinyatakan bangkrut. Tersangka kriminal Shen Tian dan Qi Zheng hilang. Mohon warga untuk aktif melaporkan keberadaan tersangka. Ayah angkat. Ayah angkat, lihatlah. Jika ada, hubungi platform kami untuk melaporkannya. Liu Xing. Qi Zheng, anakku yang baik. Kamu tidak merasa marah? Kamu tidak ingin balas dendam? Jika bukan karena Liu Xing dan Liu Keyi, ayah dan anak perempuan itu, aku tidak akan kehilangan anakku. Jika aku menikmati hari tuaku, seluruh grup Shen akan menjadi milikmu. Sekarang semuanya, semua hilang. Masa depan cerahmu hilang, jalan untuk menjadi orang sukses dan kaya dirusak dua bajingan itu. Masa depan cerahmu hilang, jalan untuk menjadi orang sukses dan kaya dirusak dua bajingan itu. Tidak marah? Tidak ingin balas dendam? Menghancurkan hidupku, Liu Xing, aku akan membuatmu membayar. Ayah angkat. Bagaimana kita harus melakukannya? Benar, itu tadi adalah Qi Zheng. Dia menculik putri besar grup Liu. Halo, ya, di sini adalah
Saya sekarang di depan kafe di Jalan Sishan nomor 32. Saya baru saja melihat Qi Zheng menculik putri besar. Mereka naik mobil menuju daerah pinggiran kota. TI. Liu Xing. Kamu menghancurkan segalanya milikku. Sekarang putri kesayanganmu ada di tanganku. Saya ingin melihat bagaimana kamu akan memohon padaku dengan rendah hati. Direktur Liu, pengendara melihat Qi Zheng menculik putri besar, menuju daerah pinggiran kota. Apa? Halo. Pak Liu. Saya sudah mengumpulkan semua pengendara di daerah ini. Bersama Kitakua. Jangan khawatir, kita akan menemukan di mana nona besar diculik. Kami semua adalah pengendara di bawah grup Liu. Pak Liu selalu baik pada kami. Kali ini nona besar dalam bahaya. Kami harus berusaha sekuat tenaga. Ayo, berangkat. Kita harus menemukannya sebelum pelaku beraksi. Halo. Pak Liu. Seyatela Menemukanya. Allô, Pak Liu. Seyatela Menemukanya. Kamu tahu, aku tak ingin menyakitimu. Matamu persis seperti ibumu. Dasar binatang, pembunuh, kamu masih punya muka bicara tentang ibuku? Awalnya demi Songzi. Aku masih bisa memberi cara mati yang terhormat untukmu. Sekarang kamu mencari masalah sendiri. Yangan salahkan aku. Dia, aku berikan padamu. Kalian mau apa? Liu Kei, ayahmu menghancurkan masa depan cerahku. Kamu putri dia cintai, utang ayah dibayar anak. Tunggu menebus kesalahannya. Eo I hank it. Apa yang mau kamu lakukan? Jangan mendekat. Siapkan mobil, Yi di gudang tua pinggiran barat. Cepat, baik. Tuan Liu. Ini jalan ke Pingirambara. Ada kecelakaan besar di depan, macet total, pasti lama. Yi masih di tangan mereka. Terlambat sedetik, bahaya akan lebih banyak. Tuan Liu, ada kecelakaan di depan, semua macet, mobil tidak bisa lewat. Ayo, aku bawa kamu lewat. Ayo. Tuan Liu, tunggu aku. Pak Liu tunggu aku. Terima kasih. Jika ada perlu, kasih tahu. Akuya. Pak Liu, apa yang Anda bicarakan? Menolong orang itu penting. Meskipun kepada orang asing kami pasti akan membantu. Apalagi, Anda memberi saya kesempatan mencari nafkah, Anda adalah penyelamat bagi kami sekeluarga. Pak Liu, tenang saja. Dengan kami di sini, pasti bisa membantu menyelamatkan putri Anda. Pengiriman makanan. Lu Xing. Saya menunggu lama. Tanpa kamu, saya bisa punya masa depan cerah dan hidup kaya. Ini semua karena kamu. Ayah, Yi. Pesanan antar. Berhenti. Cepat berhenti. Sekarang cepat, Telepon. beritahu polisi situasi. Cepat pergi. Bilang sekarang, Pak Liu dan Nona di dalam, kerahkan tenaga selamatkan mereka. Hitung 321, dorong pintu. 321. Buka pintu. Selesai.
Lukas. Meskipun kamu menjatuhkan grup Shen, lalu bagaimana? Selama aku memanfaatkan grup Liu sebagai batu loncatan, dengan jaringan dan kekayaan keluarga Shen kami yang kuat. Bangkit kembali bukanlah masalah. Sedangkan kamu, sampah yang bahkan tidak bisa melindungi istri dan anak perempuan. Akhirnya akan aku injak. Kamu pecundang. Liu Xing. Gantikan aku dihukum dan serahkan grup Liu. Kalau tidak, Aku akan segera membuat putrimu ke bawah tanah. Bersama ibunya. Aku akan segera membuat putrimu ke bawah tanah. Bersama ibunya. Yi, jangan sakiti dia. Jika aku tidak bisa mendapatkan grup Liu, aku pasti akan mati. HMPH, pada saat itu. Jika aku mati, aku akan membawa seseorang. Kuberi asal kau lepaskan Yi, yang kau mau kuberi. Cepat, suruh dia tanda tangani kontrak pengalihan. Yi, tidak apa-apa, ada ayah di sini. Pulanglah dengan ayah. Ada ayah di sini. Pulanglah dengan ayah. Shen-Tian, apapun yang kamu inginkan sudah kuberikan. Apalagi yang kamu mau, aku setuju pergi dan mengaku untukmu. Biarkan Yi hidup dengan baik. Mengaku. Takutnya begitu keluar pintu ini, kamu akan datang dengan polisi untuk menangkapku. Di sini ada surat pengakuan dan juga sidik jarimu. Jadi, kalian tidak perlu lagi hidup. Mulai sekarang. Tersangka Liu Xing. Bunuh diri karena takut dihukum. Bos Liu dan Nona ada di sana. Ayo kita naik. Pesanan makanan. Ngapain? Kamu ngapain? Jangan tangkap aku. Lepaskan aku. Cepat bantu. Bos Liu, kamu baik-baik saja? Tidak apa-apa. Terima kasih. Lepaskan aku. Kurir bodoh. Aku calon presiden grup Shen di masa depan. Lepaskan. Hah, meremehkan orang? Kau sekarang ada di tangan kami. Kenapa lepaskan aku? Kenapa kau membela Liu Xing melawan aku? Kenapa wanita seperti Song Zhi tidak tertarik padaku, termasuk kalian? Apa alasannya? Kenapa begitu? Diam. Jangan hina ibuku. Orang sepertimu, diambang kematian pun tidak tahu salahnya di mana. Diam. Jangan hina ibuku. Orang sepertimu, diambang kematian pun tidak tahu salahnya di mana. Ini buku harian ibu. Kemarin Shen-Tian menyatakan perasaannya. Saat kecil aku pernah melihatnya di pesta beberapa kali. Mengandalkan status keluarganya. Mengolok pembersih di kolam pesta setelahnya sebagai hiburan. Pria kaya yang meremehkan orang biasa seperti itu. Aku tidak mungkin bersama dia. Liu Xing orang baik meski dari desa. Dia tulus. Tak peduli bangsawan atau rakyat. Dia bisa memperlakukan semua orang seperti dia, itulah pria sejati yang luar biasa. Pekerjaan tidak penting, yang utama karakter. Kamu tak pantas disukai ibuku.
Tidak. Bukan seperti itu. Aku adalah tuan terbesar dari keluarga Shen. Aku kaya dan berpengaruh. Kalian semua harus menyukai aku. Setiap orang, semua orang harus menyukai aku. Bawa pergi. Ayah, Pak Liu. Hari ini pukul 1 siang, Presiden Grup Shen, Shen Tian, anak angkat Qi Zheng. Karena melanggar hukum Tiongkok, diduga melakukan pembunuhan, penculikan, penganiayaan, fitnah, dan berbagai kejahatan lainnya. Bukti jelas, kasus serius, sifat kejahatan buruk. Dampak serius pada keamanan masyarakat. Shen Tian Dan Qi Zheng. Dija Tui Hukuman Mati. PAK Liu. Bisakah Anda berbagi cerita inspiratif bagaimana memulai dari nol bersama Pak Song, mendirikan grup Liu, dan memimpin grup Liu menjadi perusahaan terkemuka? Direktur Song Ziyi adalah satu-satunya cinta dalam hidup saya. Mendirikan perusahaan ini juga karena dia. Ziyi adalah putri dari keluarga Song. Karena insiden, dia kehilangan orang tuanya. Dia juga benar-benar merasakan penderitaan rakyat. Jadi mendirikan perusahaan yang bermanfaat bagi negara dan rakyat pun menjadi satu-satunya harapan dalam hidupnya. benar, proyek layanan pengiriman yang sukses besar dari grup Liu juga adalah keputusan penting yang dibuat ayahku untuk memenuhi harapan ibuku. Keputusan penting ayahku memenuhi harapan ibuku. Meskipun tantangan di tengah perjalanan, namun hasilnya baik. Pak Liu, apa yang ingin Anda katakan tentang penangkapan tersangka kejahatan Qi Zheng dan Shen Tian? Kali ini, berkat bantuan tulus dari para pengantar makanan, kalau tidak ada mereka, akibatnya benar-benar tak terbayangkan. Jadi, saya memutuskan untuk sepenuhnya meningkatkan kesejahteraan gaji petugas pengantar makanan di grup Liu kita, dengan perbekalan semua jaminan. Semakin kerja, semakin hasil. Kerja keras dan keluarga. Menjalani kehidupan yang baik. Baik, terima kasih Pak Liu. Juga terima kasih para pengantar makanan. Tidak ada pekerjaan yang lebih rendah, dengan hati semua bersinar. Terima kasih kalian telah membuat hidup kami lebih nyaman dan indah.